Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan membahas mengenai Kepulauan Seribu. Tapi sebelum kita bicara soal Kepulauan Seribu, saya sedikit beri perspektifnya, konteksnya. Mengapa Kepulauan Seribu ini perlu kita bahas? Dunia selama begitu panjang menyaksikan ketimpangan antar negara. Bahkan dulu ada istilah dunia pertama, dunia kedua, dunia ketiga. Ada istilah negara maju, negara berkembang, negara yang terbelakang. Banyak istilah dibuat untuk menggambarkan ketimpangan antar negara. Nah, beberapa waktu terakhir ini, ketimpangan antar negara itu sudah mulai makin tipis. Tetapi yang muncul lebih kuat justru ketimpangan dalam negara. Di saat ketimpangan antar negara itu mengecil, tapi ketimpangan dalam negara itu melebar. Jadi misalnya bedanya Jakarta dengan Singapura, dengan Tokyo, dengan Los Angeles, dengan London, 3 dekade yang lalu, 4 dekade yang lalu mungkin gapnya tinggi. Sekarang jarak gap antar kota-kota itu makin tipis. Tetapi antara Jakarta dengan kawasan lain di Indonesia gapnya makin membesar. Nah, sekarang kita bicara tentang di Jakarta. Di dalam kota Jakarta sendiri, yang disebut sebagai Provinsi DKI Jakarta, itu ada 5 kota, 1 kabupaten. Nah, ketimpangan antara kota dan kabupaten terasa makin luas. Kotanya mengalami perkembangan, tapi kabupatennya justru terlihat stagnan sehingga gapnya meluas. Itulah sebabnya mengapa salah satu yang kita serius janjikan pada saat kita mulai bertugas di Jakarta, ada janji nomor 14 tentang Kepulauan Seribu. Mengatasi ketimpangan antara kawasan daratan dengan kawasan kepulauan. Apa masalah utama yang ada di sini? Kita sadar bahwa nomor 1, untuk kita bisa hidup dengan layak, ada kebutuhan-kebutuhan dasar harus terpenuhi. Mulai dari air, tempat tinggal, kebutuhan pangan, dan lain-lain. Saya akan bahas itu. Tapi sebelum ngobrol lebih jauh lagi, mungkin ada yang berpikir, ini yang namanya Kepulauan Seribu itu sebenarnya berapa sih pulaunya? Ada berapa di Kepulauan Seribu itu? Mungkin boleh jadi tebakan ini sebetulnya. Kalau Anda bisa tebak, berapa pulau di Kepulauan Seribu itu? Ada yang bilang disebut Pulau Seribu karena pulaunya ada 1000. Namanya memang Kabupaten Kepulauan Seribu, tapi jumlah pulaunya 110 pulau. Dan dari 110 pulau itu, yang berpenduduk ada 11 pulau. Jadi, totalnya kalau kita menghitung yang harus kita layani ada 11 pulau, kira-kira sekitar 7.000 kepala keluarga, yang kalau dihitung jumlahnya 27.000 orang penduduk di kawasan ini. Bila dibandingkan dengan kecamatan-kecamatan yang ada di daratan, maka sangat kecil. Tapi kecilnya penduduk bukan berarti kecilnya pelayanan. Kecilnya penduduk bukan berarti kemudian tertinggal. Justru disitulah letak tantangan. Republik ini tidak pernah didirikan hanya untuk tempat-tempat yang padat penduduk. Republik ini didirikan untuk siapa saja yang ada di Nusantara yang nature-nya adalah kepulauan. Nah, jika di ibu kota, kawasan kepulauan tertangani dengan baik, maka kita sedang mengirimkan pesan kepada seluruh penduduk di kepulauan manapun di Republik ini, bahwa ini adalah soal waktu saja, bahwa semua akan tertangani. Tapi kalau kepulauan yang di dalam bagian dari ibu kota tidak tersiapkan fasilitas dasarnya, kira-kira pesan harapan apa yang dikirimkan kepada seluruh penduduk di kepulauan di seluruh Indonesia? Jadi ketika kita membicarakan tentang Kepulauan Seribu, ini bukan semata-mata soal menangani Jakarta. Ini mengirimkan pesan optimis, pesan positif bagi seluruh Indonesia. Nah, ini kira-kira ilustrasi Kepulauan Seribu. Nah, Jakarta sendiri sebagai kawasan di Pulau Jawa bukan satu-satunya provinsi yang punya kawasan kepulauan. Di Banten ada sekitar 60 pulau. Di Jawa Tengah ada 33 pulau. Di Jawa Barat ada 19 pulau. Tapi Jakarta yang paling banyak ada 110 pulau di kawasan ini.
Dan kalau kita lihat namanya kepulauan, otomatis warganya mayoritas berprofesi sebagai nelayan atau pariwisata. Sektor-sektor itulah yang menjadi sektor utama di kawasan Kepulauan Seribu. Nah, apa saja yang kita lakukan? Kalau kita lihat ya, perjalanan umat manusia, terbentuk pemukiman kalau di situ ada air. Kalau tidak ada air, nggak akan ada pemukiman. Air apa? Ya air untuk kebutuhan sehari-hari. Ada sungai, jadi desa, jadi kota. Ada sumur yang alirnya mengalir terus, jadilah kota. Di Mekah itu ada sumur Zam-Zam, karena itu tumbuhlah jadi kota. Coba kalau tidak ada sumur itu, tidak jadi kota. Jakarta ada 13 sungai yang memenuhi. Nah, bagi penduduk di Kepulauan Seribu, salah satu kebutuhan paling mendasar adalah air bersih. Sampai dengan tahun 2018, masyarakat di Kepulauan Seribu itu mengandalkan namanya BWRO. BWRO, Brackish Water Reverse Osmosis. Ini seperti air payau yang tentu saja belum memenuhi standar air minum dan pengambilannya pakai ember, tidak perlu ada perpipaan. Sekarang alhamdulillah, dari yang kita lakukan dari 11 pulau, 10 pulau sudah menggunakan namanya SWRO, Sea Water Reverse Osmosis. Ini adalah air yang diolah, disuling, sehingga memiliki kualitas standar air minum dan diantarkan ke rumah penduduk melalui perpipaan. Jadi mereka tidak harus menyiapkan menggunakan ember yang dibawa. Lalu harganya itu Rp1.050 per meter kubik. Dan kami Pemprov DKI mengalokasikan subsidi kira-kira Rp23.000 per meter kubik. Ini adalah komitmen bagi kita untuk masyarakat di Kepulauan Seribu agar kebutuhan paling dasar bagi makhluk hidup seperti manusia yang namanya air terpenuhi. Termasuk di Pulau Sebira. Pulau Sebira itu adalah sebuah pulau yang lokasinya paling jauh dari dermaga di daratan Jakarta. Jangan pernah bilang paling jauh dari Jakarta ya, karena Sebira itu bagian dari Jakarta. Jadi dia paling jauh dermaga kita. Ke Pulau Sebira itu lebih dekat dibandingkan dengan Lampung, daratan, dibandingkan dengan Jakarta. Tapi mereka adalah bagian dari tempat kita. Dan di tempat itu, kita fasilitasi sekarang ini dengan ada SWRO yang memungkinkan mereka dapat air berkualitas. Air mendasar. Yang kedua, listrik. Jadi sampai dengan tahun 2018 listrik belum menerangi semua pulau berpenduduk selama 24 jam. Masih mengandalkan genset. Sekarang alhamdulillah listrik sudah menerangi semua pulau berpenduduk selama 24 jam. Lewat apa? Instalasi kabel listrik bawah laut. Sekarang mereka bisa menikmati listrik sama seperti saudara-saudara yang berada di daratan. Nampaknya sederhana, tapi itu membuat produktivitas mereka meningkat, kegiatan perekonomian menjadi lebih baik. Bayangkan bagi para nelayan, ketika mereka mendapatkan ikan, mereka harus menyimpan di cold storage, dan cold storage itu artinya membutuhkan listrik. Bahkan pulau yang terjauh yang tadi saya sebut, Pulau Sebira, yang terjauh dari balai kota, sekarang sudah punya listrik 24 jam. Berkat apa? PLTS, Pusat Listrik Tenaga Surya, yang dibangun di tempat itu. Ini bersama-sama dengan PLN. Jadi kebutuhan dasar disiapkan. Kalau air siapkan, listrik disiapkan, persoalan berikutnya adalah kebutuhan pokok. Warga di Jakarta, di Kepulauan Seribu, sering harus belanja ke daratan, minimal ke Muara Angke, untuk belanja sembako, yang kemudian nanti mereka yang kulakan punya warung-warung, dijual nanti di warung-warungnya. Apa yang kita lakukan? 2018,
kita membangun jak grosir di Pulau Tidung Kecil. Apa itu artinya? Artinya kebutuhan pokok disiapkan dalam skala grosir di pulau yang biaya kesananya tanggung jawab kami. Kami siapkan jak grosirnya di Pulau Seribu, sehingga warung-warung yang ada di Pulau Seribu tinggal kulakan di pulau ini, tidak perlu jauh-jauh datang ke daratan Jakarta. Tidak perlu ke Kramat Jati untuk belanja kulakan. Cukup mereka belanja di jak grosir ini. Apa konsekuensinya? Biaya kebutuhan pokok menjadi jauh lebih rendah, sehingga mereka merasakan kesetaraan harga antara yang mereka dapatkan di daratan dan yang mereka dapatkan di kepulauan. Nampaknya sederhana, tapi kita bisa mengirimkan pesan kesetaraan itu hadir karena harganya mendekati atau sama dengan harga di Jakarta, di daratan Jakarta. Nah, kebutuhan ini disiapkan oleh siapa? Pemerintah, yaitu tugasnya pemerintah. Salah satu tugas pemerintah adalah memastikan ada kesetaraan itu. Kemudian sama juga dengan kebutuhan pokok lainnya, misalnya bensin. Walaupun di Kepulauan Seribu minim kendaraan roda 4, rata-rata adalah kendaraan roda 2. Tapi harga BBM solar misalnya 1 liter itu di 2018 sampai Rp8.000. Dan tentu saja ini memberatkan bagi para pemilik kapal, terutama nelayan. Sekarang alhamdulillah harga solar per liternya 5.000-an ekuivalen dengan harga di daratan. Jadi ketika kita membicarakan kawasan Kepulauan Seribu, ini contoh saja, ilustrasi bahwa kita ingin memastikan ada kesetaraan dalam artian fasilitas. Begitu juga fasilitas kesehatan, fasilitas pendidikan, disiapkan untuk 11 pulau itu memiliki fasilitas yang setara. Lagi-lagi, tujuan kita adalah membuat warga di Kepulauan Seribu merasakan kesempatan yang sama dengan warga yang tinggal di daratan Pulau Jawa. Nah, ini yang kita lakukan sama-sama. Lalu, saya ingin cerita sedikit soal pengalaman di Pulau Seribu. Satu ketika, bulannya April tahunnya 2019, saya datang ke Pulau Sebira. Tempat ini yang tadi saya sampaikan paling jauh dari dermaga di daratan Jakarta, lebih dekat ke Lampung. Ketika saya sampai di sana, warga itu menyambut begitu banyak di dermaga. Rupanya itu adalah kunjungan pertama gubernur sejak tahun, ya 2 versi, ada yang bilang tahun 89, ada yang bilang tahun 91. Tapi intinya tahun 90-an. Jadi ketika datang lagi ke sana itu kira-kira 28 tahun atau 30 tahun sesudah kunjungan gubernur terakhir. Masyarakat menyambut di situ. Dan perjalanan ke Pulau Sebira ketika kami lakukan itu sekitar 2-3 jam. Kenapa? Karena kami mulai Februari 2019 menyiapkan kendaraan seminggu 3 kali yang bisa menjangkau Pulau Sebira dalam waktu 2 jam. Sebelumnya warga Sebira kalau mau berangkat ke daratan Jakarta itu memerlukan waktu 1 hari karena bisa sampai 8 jam perjalanannya. Dan berangkat 1 hari, kemudian harus bermalam otomatis, mau pulang 8 jam lagi. Rasanya jauh sekali. Sesudah disiapkan kapal khusus sampai ke Sebira, mendadak mereka merasa dekat dengan daratan Jakarta. Karena jauh dekat itu bukan soal hitungan kilometer saja, tapi soal lamanya perjalanan. Nah, begitu kecepatan diubah menjadi speed yang tinggi, jadi dekat. Saya sampai di sana dengan warga
eh, ngobrol, diskusi, dan pada saat mau pulang, itu suasananya agak emosional. Masyarakat berkumpul di dermaga, banyak sekali. Rasanya seperti seluruh pulau. Karena penduduk di Pulau Sebira ini sekitar 700-800 orang. Dan pada saat itu mayoritas berkumpul di dermaga melepas rombongan kami pergi. Sebagian itu meneteskan air mata. Kemudian baru saya dengar dari Pak Bupati bahwa mereka itu bilang, ini lama sekali dari gubernur terakhir datang. Kira-kira sesudah gubernur ini pulang, kapan ya ada lagi yang datang ke tempat ini? Saking jauhnya tempat ini dari daratan Jakarta. Itu April 2019. Sesudah itu kita bertugas di sini berbagai macam urusan, dan alhamdulillah kemarin bulan puasa saya kembali ke Pulau Sebira. Kira-kira 2 tahun sesudah itu. Dan kali ini saya penuhi janji ke mereka. Waktu saya pulang saya bilang, insya Allah saya akan datang kembali, dan nanti ketika datang ke sini saya akan nginap. Jadi kemudian saya nginap di Pulau Sebira, berkumpul dengan warga, malam tarawih sama-sama. Lalu sesudah itu kita diskusi, kita ngobrol. Sebuah pengalaman yang sangat mengesankan. Dan yang mengagumkan ya dari tempat ini, kalau datang ke pulau-pulau ini akan ketemu dengan pribadi-pribadi petarung. Orang-orang yang berani menghadapi tantangan di laut. Orang-orang yang memulai sesuatu yang betul-betul baru. Seperti Pulau Sebira ini, dibangun sekitar tahun 76. Dimulai dari satu keluarga sampai akhirnya menjadi satu komunitas. Kembali kepada Pulau Seribu. Jadi berbicara Pulau Seribu ini bukan sekedar soal menyiapkan kapal, bukan soal sekedar menyiapkan fasilitas air minum, fasilitas kesehatan, fasilitas pendidikan, pasar, itu yang nampak, yang bisa difoto, yang bisa ditunjukkan secara tangible, secara nyata. Tapi ada yang lebih dasar lagi, perasaan kesetaraan kesempatan. Perasaan bahwa kita ini adalah satu bagian sebuah keluarga besar warga Jakarta. Itu tidak bisa difoto. Ketika mereka merasakan pelayanan yang sama dengan di daratan, maka ada perasaan kami memang lokasinya jauh dari Monas. Tapi kami bukan orang yang tidak diperhatikan oleh Balai Kota. Kami tumbuh besar di kepulauan, tapi kesempatan yang kami miliki tidak kalah dengan mereka yang berada di daratan. Menjadi Indonesia adalah menjadi sebuah kesatuan. Menjadi Jakarta adalah menjadi sebuah kebersamaan. Kita ingin kota ini maju, tapi juga kita ingin warganya bahagia. Yang kemajuan kita bisa foto, tapi kebahagiaan itu bisa dirasakan dalam hati masing-masing. Membangun Jakarta bukan sekedar membangun yang nampak dalam foto, tapi membangun Jakarta adalah membangun perasaan kebersamaan itu. Mudah-mudahan dengan cara seperti ini, maka setahap demi setahap, yang dulu menjadi ketimpangan, nanti menjadi kesetaraan. Sehingga fenomena dunia, yang tadi saya sampaikan di awal, bahwa ketimpangan antar negara mengalami penyempitan, ketimpangan dalam negara mengalami pelebaran, di dalam konteks Jakarta, ketimpangan antar wilayah mengalami penyempitan. Mudah-mudahan nanti kita akan menyaksikan Jakarta daratan dan Jakarta kepulauan setara dalam semua aspek. Kita menuju ke sana dan insya Allah bisa segera tuntas. Terima kasih.